Lalu Pak Kiai, bagaimana dengan laki-laki itu Pak Kiai? Dosa besar. Kalau di mata hukum kan dia juga bisa kalau misalnya ibu ini melaporkan ya. Saya sudah melaporkan semua ke lembaga-lembaga terkait. Saya sudah ada semua suratnya. Bahkan karena saya dianggapnya depresi, ya saya memang sangat depresi saat itu. Kayaknya nggak kuat saya begitu di konseling. Memang saya depresi yang amat sangat berat. Apalagi ketika ditanya tentang keluarga saya di situ hanya bisa menangis, tidak bisa jawab siapa keluarga saya. Dianggap saya adalah orang telantar, dan akhirnya saya dari lembaga tersebut ditempatkan di sebuah panti sosial. Gini ibu kan tadi alhamdulillah Allah mempertahankan janin ibu sampai dia lahir dan kemudian sekarang usianya sudah 6 tahun, betul? Setengah, ya. Iya. Gimana? Apakah dia tahu atau ibu ngasih tahu siapa ayahnya atau gimana? Tidak, dia tidak tahu bapaknya siapa. Cuman kakak-kakaknya bilang bapaknya udah meninggal gitu aja. Tanya bapaknya, saya nggak punya papa, papa kamu udah meninggal. Karena anak saya yang dua itu tahu tentang saya, dia selalu bantu saya, menguatkan saya. Dan disinilah yang tadi saya mengalami depresi itu. Karena anak semuanya, saya lillahi ta'ala, apapun yang saya lakukan hanya untuk anak. Jadi ya anak saya juga ngertiin saya. Alhamdulillah anak saya tidak anak yang susah diatur. Alhamdulillah anak saya sekolah pada di sekolah unggulan semua, berprestasi semua. Meskipun saya harus banting tulang, menafkahi mereka, saya bikin kue, saya titipkan di kantin sekolah mereka. Itu saya hidupi mereka. Ada satu saat ibu harus memberitahu siapa ayah mereka. Tetapi tidak langsung. Gunakan misalnya seorang ulama, kiai yang bijaksana, apalagi yang si pelakunya ini adalah orang yang memang dikenal sebagai tadi ya, guru spiritual. Sudah pernah Pak Ustadz. Ya nanti harus diselesaikan secara hukum. Dikhawatirkan mereka dewasa nanti bertemu dengan wanita atau pria yang sebetulnya adalah masih ada hubungan kekerabatan, itu akan melahirkan dosa yang baru. Itu sudah pernah saya lakukan saat yang kecil ini berusia 2,5 tahun ya. Saya datang ke tempat itu dan dipikir saya di sana mau meras. Anaknya suruh tinggalkan dan saya suruh ngisi cak kosong. Saya tidak mau, saya sobek, saya lempar. Saya pergi bawa anak saya lagi. Semua dugaan itu boleh saja diucapkan, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah hukum yang adil. Anak ini secara gen DNA-nya adalah dari darah daging si A, itu harus disebutkan. Terlepas dia menerima atau tidak, yang penting ibu sudah selesaikan kewajiban untuk memperkenalkan anak pada orang yang memang menjadi bapaknya, walaupun tidak nikah ya. Nikah sempat, nikah siri jadinya saya. Nikah siri itu apa? Untuk status aja mungkin ya. Maksudnya bagaimana? Saya nggak tahu. Ini saya ingin jelas nikah siri itu apa namanya sekarang? Yang ngatur di sana, pihak di sana. Nikah siri itu begini, yang menikahkan ibu siapa? Di lembaga itu. Di tempat saya. Nikah siri itu begini. Orang tuanya ada, yang menikahkan orang tua kita, wali biasa, hanya tidak langsung dicatat pernikahan. Bukan istilahnya nikah di bawah tangan atau di bawah kolong meja, bukan. Nikah itu ya nikah. Sempurna, syarat rukunnya, ada walinya, mempelai dua-duanya, mas kawinnya, akadnya, saksinya, ada semua. Cuma belum ditulis di catatan sipil, catatan pernikahan, di KUA. Itu nikah siri. Nah kalau kawin begitu saja, ketemu suka sama suka, itu bukan nikah siri. Itu kawin ayam. Hanya untuk memuaskan nafsu aja Pak Kiai ya. Dan melegalkan cara dengan perkataan ini mohon maaf karena sekarang banyak disalahpahami. Orang seenaknya datang ke seorang kiai, kiai tolong kawinkan saya. Memang kiai bapakmu. Jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Ketemu seorang paranormal misalnya kumpul di situ suka sama suka, terus sudah kamu kawin sama ini. Loh, dia apanya? Dia tidak punya hak mewali. Kalau dia akan mewali orang, siapa? Apa ini syajaru fasultanu waliyum. Liman la waliyalah. Jika ada terjadi perselisihan tidak selesai, sedangkan mereka sudah mau menikah, yang berhak mewakili adalah sultan kekuasaan. Lu kalau ustadznya bukan kekuasaan kok. Dia bukan penguasa, bukan KUA, bukan pengadilan, bukan hakim.
Dia tidak punya hak seenaknya mengawinkan orang. Jadi saya kira tadi perkawinan, bukan perkawinan. Ibu ditipu dengan istilah kawin siri yang sebetulnya tidak sesuai dengan definisinya. Dan itu dosa yang kesekian kalinya. Untungnya saja bukan ibu yang membuat konsep itu. Yang dosa ya si penipunya tadi. Para Maaf, pelaku. saya nggak nyebut si Ustadz ya, si penipu lah ya. Penipu aja. Ya anak itu memang sekarang sudah besar ya Pak Ustadz ya. Udah 6 tahun setengah, alhamdulillah. Saya sangat sayang. Apapun yang terjadi, dia anak saya dari rahim saya. Cuman yang saya sedihkan di sini Pak Ustadz, kondisi dia kurang sehat. Bagaimana kondisinya? Dia tulang-tulangnya itu rapuh. Karena dulu pernah sempat digugurkan paksa ya, diremas-remas sama dukun bayi. Dia kalau setiap lari itu pasti jatuh, setiap lari jatuh. Jadi tulangnya bunyi-bunyi gitu, letak-letak kalau lagi lari, letak. Tapi dia punya kelebihan pasti. Ada kelebihan yang ibu tahu Dia dari nggak kuat untuk berdiri lebih lama gitu, dia nggak kuat pasti jatuh. Dia jatuh lagi. Anak ibu. Aduh, kenapa kamu nyusul terus sih, nak? Ayo. Udah. Ada ibu di sini, nak. Iya sih. Jadi gimana dok anak saya dok? Jadi dia ini badannya kurus sekali dan sering jatuh dok. Anak ibu mengalami kelainan dan dia tidak bisa tumbuh normal seperti anak yang lainnya. Apa dok? Kenapa dok? Kenapa bisa begitu dok? Apakah ibu waktu mengandung pernah mengalami trauma? Iya, dulu sewaktu masih di kandungan dia sempat hampir digugurkan dok. Benar, itu mungkin penyebabnya. Kemungkinan anak ibu akan mengalami cacat. Sebaiknya ibu sabar dan selalu berdoa, tawakal kepada Allah. Semoga kesehatan anak ibu diberikan normal kembali seperti anak-anak yang lainnya. Kasihan anakku, ya ampun, ya Allah. Nah, Pak Kiai, mengenai hal ini, Pak Kiai, gimana kita menyikapinya secara agama nih ketika tahu anak kita berbeda dengan anak yang pada umumnya dengan dari sisi agama, apa yang harus kita lakukan nih biasanya Pak Kiai? Saya katakan tadi bahwa anak ya anak. Dia darah daging kita, dia amanah dari Allah. Untuk apa? Amanah dari Allah untuk menguji kita. Jadikan dia sebagai lahan mencari pahala. Dengan cara apa? Mensyukurinya diberi anak. Masih lebih baik daripada orang yang tidak diberi anak. Walaupun kurang anaknya. Syukuri yang ada dulu. Aku sudah punya anak. Kurangnya disabari. Kurangnya disabari. Ya tadi itu, pahala sabar itu tidak ada batasnya. Dan mungkin ibu belum tahu atau mungkin belum berbuah sampai hari ini, anak itu pasti punya kelebihan yang orang lain tidak punya. 6 tahun belum final, dia masih babak penyisihan. Lihat nanti ketika dia dewasa, mungkin otaknya cerdas, mungkin bicaranya pandai, mungkin juga dia yang akan berbakti kepada kita melebihi yang lain. Buktikan aja. Mungkin dia akan syukur, aku menjadi orang yang kurang seperti ini oleh ibu dirawat dengan baik. Tidak dinistakan, tidak seperti anak tirikan. Dia akan besar terima kasihnya. Dan itu baru di dunia, belum di akhirat. 1-2 anak dirawat dengan baik, kata Nabi, jannah, surga. Insya Allah. Amin.